Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang rame mas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bukan pelunggu saja yang menjawab dengan saleh dalam kubur yang dah berjawab ya. Karena orang yang berada dalam kubur menjawab salam dengan tak masih hidup endah nggih. Abin tekan merintah kita mutaleka suruh salam, insya Allah semuanya akan menjawab kita. Almarhum juga seperti itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Farijan umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wansyur wahfaz wa ayyid nahdatul wasan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al-mukarramun yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para pengurus organisasi yang sempat hadir, itu juga ketua posko, ketua ranting, tingkatnya Bapak Ibu sekalian, barisan Hizbullah yang hadir pada kesempatan ini, lebih-lebih yang dari luar Sembaluan nggih, yang tidak bisa tiang sebutkan satu persatu, hanya Allah yang mengetahui. Jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas setiap langkah selungguh dengan balasan yang besar nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, tadi di dalam salah satu doa tadi ketika berdoa setelah zikir niki yang simak niki nggih, di antara salah satunya doanya adalah, ya Allah jadikanlah kami ini menjadi ahlal khair wa ahlal jannah. Jadikanlah kami ini menjadi orang-orang yang baik dan menjadi orang-orang yang penghuni surga. Insya Allah mungkin Bapak sekalian semua barisan Hizbullah ini adalah orang yang baik semua. Orang yang baik, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua sisi mungkin Bapak sekalian. Pertama, apa baiknya? Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa yang cinta, yang rindu, yang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah lebih rindu daripada dia. Jadi sekarang almarhum niki yang kita antar niki, dia rindu kepada Allah, sehingga Allah juga rindu kepada. Bagaimana cara Allah rindu? Harus diwafatkan dulu, sehingga tak meninggal dunia niki adalah dia dengan baik, karena Allah merindukannya. Yang tanya pelunggu rindu? Rindu? Kalau rindu sudah siap-siap. Karena syaratnya begitu. Siapa yang rindu Allah rindukan, maka harus berjumpa. Bagaimana caranya berjumpa? Harus mati. Kalau tidak mati tidak bisa. Yang syaratnya seperti itu. Siapa yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan merindukannya. Insya Allah, niki bapak sekalian, dari segi ini Allah Subhanahu wa taala cinta kepada barisan Hizbullah, sehingga hampir setiap minggu talayatan niki nggih, bahkan hampir setiap hari ini tuh, ya setiap hari. Iya, bahkan satu hari beberapa itu. Sembalun doang niki gilir-giliran. Kemarin ada layatan. Sebenarnya jadwal pengajian lek pondok kemarin hari Jumat tidak jadi. Ya, sekarang ada pengajian di pondok dialihkan tidak jadi. Mudah-mudahan juga besok ada. Jadi diundur. Karena pengajiannya insya Allah akan diundur besok. Dari beliau Syekh Ahmad dari Yaman sudah datang niki beliau niki. Jadi insya Allah pengajiannya besok sore. Mudah-mudahan kalau tidak ada yang kalau ada yang meninggal nanti beliau kita suruh doa nanti dan ditanya insya Allah. Mudah-mudahan nggih. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, insya Allah kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagai orang yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa iza aradallahu bi abdi khairan istamalhu. Bila Allah menginginkan seorang hamba menjadi orang yang baik, maka Allah akan jadikan dia untuk beramal. Tanya sahabat, ya Rasulullah, kaifa yastamilu? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia beramal? Ayyaj'alahu bi amalin shalihin qabla mautihi. Allah jadikan hamba itu untuk beramal soleh sebelum dia meninggal dunia. Niki masuk dalam anggota Hizbullah beramal soleh apa tidak? Beramal soleh niki. Karena Allah cinta kepada kita, makin Bapak sekalian, Allah jadikan dia untuk masuk ke barisan Hizbullah. Berarti dia masuk amal soleh, milu ya layatan, milu ya ngaji. Kemudian di akhir hayatnya disolatkan oleh banyak orang, didoakan. Siapa yang berkumpul dari golongan orang mukmin, ini masyhur di kalangan para ulama. Mungkin sekalian, tidaklah seseorang berkumpul 40 orang kecuali ada paling kurang 1 orang yang akan tembus doanya. Kira duit saya ini. Hah? Kalau kalikan 40 kali 40 berapa ini? 80. Tambah 40 berapa? 100? Ke atas berapa orang? Itu paling kurang 1. 40 perkumpulan, 1 orang akan diterima. Sehingga berjamaah itu lebih cepat diterima. Kalau berdoa, doa jamaah lebih cepat diterima. Karena pasti ada hikmahnya kita berkumpul. Masa ngeniluit sedek narak diterima, ngano? Niki. Insyaallah maksud sekalian, banyak yang akan diterima. Papuk balok tiang ini kita tua-tua, insyaallah kan orang yang lebih tua lebih khusyuk doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang dijadikan manusia sekalian. Oleh sebab itu, bagi keluarga kita semuanya, masukkanlah supaya banyak yang mendoakan. Lebih-lebih di akhir zaman ini manusia sekalian, kalau ada orang meninggal, kalau dia tidak anggota Hizbullah, arak 2, 3, 4, 5 datang sibuk dengan di dunia kan ini kenging. Sibuk hanya menjadi tetamu Hizbullah aja sangat rugi ganti tadi. Nggih, mudah-mudahan niki sembalun semakin banyak sudah niki sembalun insyaallah. Dan di semua tempat sudah nggih, mudah-mudahan. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini yang menyampaikan ada 2 amalan yang dunia. Maka disebut di sana ada sebuah kitab namanya Nihayatuz Zen yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantanani. Di sana disebutkan sekalian, barang siapa yang mengamalkan amalan ini, dia akan selamat. Dia akan dipermudahkan dari sakratul mautnya. Sakratul maut ini paling susah, paling sulit, penentu. Kenapa penentu? Karena itu penentu orang mati dalam iman atau tidak. Di sanalah iblis akan berusaha menggoda seseorang supaya dia keluar dari imannya. Nauzubillah. Iblis berusaha menggoda seseorang menyerupai daripada keluarganya. Kalau ada keluarga kita yang sudah meninggal dunia, misalkan ayah, maka datanglah iblis dalam bentuk ayah kita sendiri. Apa katanya iblis? Kamu sekarang ini ikuti saya sekarang berada di surga katanya. Saya meninggal dunia memegang daripada agama Yahudi katanya. Saya ini meninggal dunia, na'udzubillah, agama saya agama Buddha katanya. Ayo ikuti saya. Itu kata iblis di akhir hayat. Siapa yang bisa bantu kita? Tidak ada. Di sebelah kiri kanan kita kalau sudah sakratul maut, kita sudah tidak tahu alamnya alam lain. Siapa yang akan menyelamatkan Bapak sekalian? Kecuali kebenaran keimanan kita. Oleh sebab itu, untuk selamat di sana saat sakratul maut, kemudian dalam kubur dibangkitkan nanti di hari kiamat, menyelamatkan semua, kata beliau, ada suatu amalan untuk kita laksanakan di malam Jumat. Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Belum ku sholat 2 rakaat seperti biasa sudah. Aku sholat 2 rakaat, takbir terus. Sholli sunnatan rakaataini. Aku sholat sunnah 2 rakaat dalam hatinya itu takbir. 3 takbiratul ihram. Kemudian apa kata beliau? Setelah membaca surat Al-Fatihah, ini amalannya setiap malam Jumat setelah sholat maghrib. Setiap malam Jumat, 1 minggu sekali. Setelah sholat maghrib, setelah Fatihah,
pelungguh baca surat Zalzalah 15 kali di rakaat pertama. Iza zulzilatil ardu zilzalaha akhrajatil ardu athqalaha ila akhir sampai terakhir. Berapa kali? 15 kali. Di rakaat yang kedua juga sama, pelungguh baca surat Zalzalah berapa kali? 15 kali. Bagi yang tidak menghafalnya boleh membaca Al-Qur'an. Boleh sambil sholat itu dipegang Al-Qur'annya dibaca, ditaruh Al-Qur'annya di sini dibaca, atau di Quran di HP saat sholat itu boleh. Kalau tidak menghafalnya. Ini belum gua amalkan kapan? Malam Jumat. Karena surat Zalzalah ini menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat, goncangan. Orang yang mengamalkannya ini tidak akan tergoncang dia. Tidak akan tergoncang. Tenang, insya Allah bagus. Ini di setiap malam Jumat. Ya kalau tidak mampu seminggu sekali, mana-mana sebulan sekali. Dia mampu sebulan sekali, setahun tidak mampu setahun sekali. Seumur hidup sekali. Kalau sudah tidak mampu aja, sudah mati maka. Abot-abot lewat nyesel itu lawan ini. Tadi itu yang amalan calonkan berapa? Satu kali. Ini amalan pertama. Amalan yang kedua, maksud sekalian, oleh Said Maliki sebut beliau dalam kitabnya Abwabul Faraj namanya, pintu-pintu kebahagiaan yang akan menghilangkan segala kesusahan namanya kitab ini. Beliau sebutkan di sana adalah amalan Rasulullah SAW yang diberikan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, menantunya beliau. Apa katanya beliau di sana? Siapa yang mengamalkan daripada kalimat ini 100 kali setiap hari. Mudah kalimat ini. Berapa kali? Keutamaannya terbuka pintu langit. Untuk berdoa, bisa menerima doa Anda. Kalimatnya itu. Si kedua, hikmahnya selamat dengan azab kubur. Cek nolak tepat top dengan lek dalam kubur, dia nak tersedut si api. Yang ketiga, orang itu akan dijauhkan dari fakir, tidak akan diberikan kemiskinan oleh Allah. Karena miskin ini ada dua maknanya. Miskin yang hakiki adalah miskin hati. Siapa orang yang kaya? Orang yang sudah cukup itulah orang kaya yang tidak butuh lagi. Kalau ada orang punya harta banyak tapi dia butuh, itu namanya miskin. Kenapa? Karena dia Allah akan berikan dia kekayaan harta dan kekayaan hati. Barang siapa yang mengamalkannya 100 kali. Jadi, sanggup ya malah? Mundek dia sanggup, nanti layatan sekali. Sampai yang sanggup? Yang dari turun nih, sanggup? Kalau tidak sanggup yang dari turun selain sembalun nanti ketika yang layatan turun nanti. Sanggup? Insyaallah ini. Amalan makin Bapak sekalian, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Sila rembak. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Sila la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Hafal penunggu? Kita amalkan 100 kali setiap hari. Baik pelunggu amalkan di malam maupun di siang. Baik pelunggu amalkan setelah subuh 100 kali, atau nanti setelah sholat maghrib, atau setelah sholat isya. Tergantung pelunggu di mana kesempatannya. Yang penting pelunggu istiqomahkan dia ini 100 kali setiap hari. Amalkan. Ini amalan ini sangat masyhur di kalangan para ulama. Mungkin bagus sekalian. Lebih di kalangan para habaib ini sudah diamalkan amalan daripada la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nah, ini amalan. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Ada amalan maksud sekalian, tapi nanti ini bertahap-tahap insyaallah ini kalau sudah diamalkan. Ada amalan beliau dari Said Maliki juga. Kalau diamalkan tidak akan lebur jasad di dalam kubur. Lebur jasad.
utuh, wah bagus ini kalau diamalkan. Nggih. Nah, oleh sebab itu mangga sekalian, insyaallah niki nggih, mudah-mudahan semua kita adalah menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan semua kita adalah menjadi orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian, tentunya yang atas nama keluarga niki nggih, jadi mohonkan maaf kepada almarhum. Beliau niki umurnya agak panjang, sampai 75 lebih mungkin niki nggih. 75 lebih, hampir 80-an seperti itu. Ya, tapi tiang lihat beliau itu sehat-sehat saja. Sehat, alhamdulillah. Sehat niki. Mudah-mudahan beliau mangga sekalian, beliau beruntung di akhir hayatnya disolatkan oleh kita banyak niki. Insyaallah, karena sebab apa? Allah menginginkan kebaikan kepada beliau niki. Mudah-mudahan segala dosa beliau diampuni, segala kesalahan, segala keliruan diangkat derajatnya, dan pahala-pahala yang kita sampaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga dengan beliau adalah tentunya manusia sosial niki nggih. Panjang umurnya, tentu banyak pergaulannya. Dia mohonkan maaf terutamanya kepada sembalun niki nggih, terutama kepada tetangga-tetangga maabang beliau niki nggih. Kena maabang nggih. Nah, kemudian terakhir setelah hutang piutang, mungkin silahkan diwilahkan kepada keluarganya nanti niki nggih. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kita mohon bacakan Fatihah kepada almarhum secara khusus dan kepada semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia di perkuburan ini. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Wa ala haziniyah wa ala ma nawa salafuna salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kurang lebihnya yang mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.